Halo pemuda-pemudi, teman-teman serta kawan dan kawan sekalian. Pada video ini kita akan mencoba membahas contoh pengolahan data secara statistik terhadap sebuah penelitian terhadap 3 bangsa terkait dengan besar lingkar kepala. Contoh data penelitian tersebut sudah bisa berkorelas di layar monitor masing-masing ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, agar suasana ramai dan semangat layaknya mama pelaksana, mari kita putar dulu intro video kita. Mainkan. Sebagai langkah awal, kita akan melakukan penjumlahan terhadap data-data yang ada. Yang pertama, kita akan menjumlahkan data dari setiap suku yang terdapat 8 data masing-masing. Lalu kita membuat totalnya, lalu kita membuat rata-ratanya. Untuk mempermudah kita akan membuat sebuah tabel bantuan di sebuah kertas kosong. Yang mana pada tabel tersebut kita hanya akan membuat hasil dari penjumlahan-penjumlahan tersebut, yaitu terdiri dari total, lalu rata-rata, dan terakhir kita buat kuadrat. Kuadrat ini kita gunakan untuk membantu kita nantinya untuk mencari nilai JK. Oke, pertama kita akan menjumlahkan dari Kaukasian terdiri dari 1420 ditambahkan dengan 14,30, lalu 15,50, 14,80, 14,55, 15,15, 14,60 dan 14,55. Setelah kita operasikan kalkulator, maka kita akan mendapatkan total sebesar 116,95. Untuk mempermudah kita, langsung kita kuadratkan dahulu karena tinggal menambahkan tanda kuadrat pada kalkulator. Maka langsung kita akan mendapatkan hasilkan sebesar 110,375. Sedangkan untuk rata-ratanya kita dapatkan 14,16. Rata-rata kita dapatkan dari jumlah total dibagi dengan 8. Karena 8 tadi adalah pengulangan data. Jadi terdapat 3 sampel dan 8 pengulangan data. Kita lanjutkan dengan data bangsa Jepang yang didapatkan total sebesar 100,50. Rata-rata 13,188 dan total kuadratnya sebesar 139,352. Yang untuk diingatkan bahwa di sini dikuadratkan bukanlah jumlah total lalu dikuadratkan, tapi setiap data masing-masingnya dikuadratkan secara individu masing-masing data, baru dijumlahkan setelah masing-masing data dikuadratkan. Setelah semuanya kita dapatkan angka, baru kita jumlahkan secara samping, di mana total keseluruhan itu sebesar 332,00 yang nantinya akan kita sebut dengan sebagai grand total atau GT. Lalu rataan dari keseluruhan itu sebesar 13,833 yang kita dapatkan dari penjumlahan seluruh rata-rata, lalu kita bagi 3, yang nantinya akan kita sebut sebagai grand mean ya, atau GM. Lalu data-data tersebut kita rekam atau kita cetak ke lembar jawaban yang telah tersediakan sesuai dengan data yang telah kita temukan. Tapi kuadratnya kita masukkan karena itu hanya kita gunakan untuk mencari rumus selanjutnya nanti. Pencarian kuadrat di awal ini hanya dilakukan untuk sebagai sebuah trik ya, agar mempermudah kita nantinya dan menghindari kesilapan kita jika kita mengolah data yang banyak. Setelah jumlah total kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari nilai FK ya, di mana nilai FK ini rumusnya adalah GT kuadrat bagi N kali T, di mana 332 kuadrat dibagikan dengan 8 kali 3, di mana kita akan mendapatkan hasil sebesar 4592,666. Karena terlalu panjang, kita jadikan dia 4 angka saja di belakang semua, jadi 4592,6667. Kita bulatkan saja ke atas. Lalu kita catatkan juga langsung ke kertas. Lalu kita sekarang akan mencari JK total. JK total ini adalah jumlah kuadrat dari seluruh data yang ada dikurangi dengan nilai dari FK tadi. Jadi setiap data harus kita jumlahkan dari 14,20, 14,30, 15 sampai terakhir di 13,80, kita kuadratkan semua. Lalu hasil penjumlahan dari kuadrat angka masing-masing itu kita kurangi dengan nilai FK.
Nah, di sini gunanya tadi tabel yang sudah kita cari duluan. Jadi kita tinggal menjumlahkan dari masing-masing, dan itu juga sudah kita jumlahkan. Dapat kita dapat temukan angka tadi 4604,935 untuk jumlah kuadrat dari masing-masing data tersebut. Nah, inilah kita kurangi dengan nilai FK tadi. Nah, untuk perumusan kita tuliskan saja di sini ya. 14,20 kuadrat tambah 12,85 kuadrat tambah 14,15 kuadrat tambah terus tulis sampai 13,82 kuadrat dikurangi FK. Di sini saya buat titik-titik saja biar cepat, videonya tidak panjang durasi ya. Nah, jadi dapatkan angka 4604,935 kurang 4592,6667 yang merupakan nilai FK tadi, sehingga didapatkan nilai 12,2683. Itulah nilai dari JK total. Nah, nilai ini kita catatkan ke lembar jawaban kita 12,2683. Nah, selanjutnya kita carikan JK perlakuan atau JK lingkar kepala, di mana rumusnya adalah YA kuadrat tambah YB kuadrat tambah YC kuadrat dibagi dengan N, di mana lalu dikurangkan dengan FK, yang di mana YA kuadrat tadi adalah kuadrat dari total perlakuan A, dan YB itu kuadrat dari total perlakuan B, dan YC kuadrat adalah total perlakuan kuadrat dari total perlakuan C, dan N adalah nilai pengulangannya, di mana itu adalah 8. Jadi dapat dituliskan 116,95 kuadrat ditambah 105,50 kuadrat ditambah 109,55 kuadrat dibagi 8 dikurang dengan nilai FK yang kita cari tadi. Didapatkan nilai sebesar 46,09 sekian, lalu dikurangi dengan FK 45,92,667, sehingga didapatkan nilai sebesar 8,427,675 yang kita bulatkan menjadi 8,47277. Nilai ini juga kita catatkan ke lembar jawaban kita. Selanjutnya kita akan mencari JK acak ya. JK acak ini adalah pengurangan dari JK total dikurangi dengan JK perlakuan atau JK lingkar kepala tadi. Jadi tinggal kita masukkan angkanya saja yang tadi kita sudah sudah kita dapatkan, yaitu 12,2683 dikurangi 8,4277, mana diperoleh hasil 3,8406. Nilai ini juga kita catatkan. Setelah kita mendapatkan semua angka di sini, selanjutnya kita akan mengolah data di dalam tabel analisis ragam atau tabel ANOVA, analisis of variance ya. Di mana di situ ada terdapat sumber keragaman, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau JK tadi yang sudah kita cari, kuadrat tengah atau KT, F hitung dan F tabel. Nah, untuk derajat bebas perlakuan itu adalah 2 ya, yang didapat dari pengurangan jumlah T atau perlakuan. Jadi DB perlakuan itu adalah perlakuan kurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu DB acak adalah T atau perlakuan kali ulangan data dikurang 1. Nah, di mana di sini ulangan data ada 8, menjadi 3 kali 8 kurang 1. Nah, jadi karena dia memakaikan tanda kurung, maka dilakukan pengurangan terlebih dahulu terhadap 8, jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, untuk DB total itu adalah jumlah T dikali N dikurang 1. Nah, jadi 3 dikali 8 sama dengan 24 dikurang 1, maka dapat 23. Lalu kita masukkan nilainya 2, 21, dan 23. Selanjutnya jumlah kuadrat itu tinggal kita copy saja dari data yang di atas, di mana JK total tadi sudah ada. Jumlah kuadrat itu sudah JK perlakuan itu sudah ada 8,4277 ya.
JK acak 3,8406 dan JK total itu sebesar 12,2,08. Nah, selanjutnya kita akan mencari KT perlakuan ya. KT perlakuan adalah nilai dari KT perlakuan adalah nilai dari JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Jadi 8,4227 dibagi 2 dapatkan 4,2139. Lalu KT acak juga seperti itu, adalah jumlah JK acak dibagi dengan DB acak ya, jadi 3,8406 dibagi 21 didapatkan 0,1829 ya. Itu juga pembulatan dari angka yang sangat panjang. Lalu kita akan mencari dari nilai F hitung. F hitung adalah pembagian dari KT perlakuan dibagi dengan KT acak ya. Nah, jadi sama dengan 4,2139 dibagi dengan 0,1829 dihasilkan angka 23,03 sekian yang kita bulatkan menjadi 23,04 ya. Lalu setelah mendapatkan F hitung, kita tinggal memasukkan nilai F tabel yang kita dapatkan dengan melihat tabel F ya, dengan menggunakan DB tadi, di mana derajat bebas perlakuan digunakan untuk melihat tabel ke kanan dan derajat bebas acak digunakan untuk melihat tabel ke bawah. Maka diperoleh nilai sebesar 3,47 dan untuk F tabel 0,1 5,78. Untuk sampai sini kita sudah selesai di tabel ANOVA-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke BNT atau beda nyata terkecil. Untuk BNT sendiri kita akan mencoba membahasnya di video yang lain karena durasinya sudah terpanjangan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.